Ada di rubrik di sana. Kemudian setelah putaran 1 rangkaian praktek percakapan coaching selesai, CGP bergantian berperan melakukan rangkaian percakapan coaching putaran kedua sampai putaran ketiga. Jadi nanti kita semua bertiga akan mendapatkan bergantian. Jadi pengamat 3 kali, saling bergantian, coach bergantian, coach juga bergantian. Ini nanti yang jadi pertama coachnya itu Pak Puwanto. Mohon izin Pak Soleh, tidak apa-apa nggih. Jadi coachnya Pak Soleh. Oke, siap. Oke. Baik, kita akan mulai. Mohon Pak Puwanto kalau ada aplikasi untuk record juga boleh pakai record. Kalau enggak apa-apa. Kami ngerekord, mulai record dulu. Kalau saya nggak punya ini aplikasinya, Pak. Ya, coba. Pak Soleh, nggih, sudah siap dengan aplikasi recordnya? Sudah tak record. Terima kasih. Habis itu baru keluar foto. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Puwanto dan Pak Solehudin. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ajis. Hari ini kita adaptasi kontekstual terkait dengan praktek coaching, di mana pertama kali saya selaku pengamat, Pak Abdul Aziz dan Pak Puwanto sebagai coach dan Pak Solehudin selaku coach. Di sini akan saya tanyakan terlebih dahulu sebelum kegiatan coaching dilakukan. Selamat siang Pak Puwanto. Selamat siang Pak Ajis. Ya. Bagaimana persiapan menjadi coach siang hari ini kepada coachnya Pak Solehudin? Persiapannya sudah matang, sudah menyiapkan beberapa alur pertanyaan sesuai dengan alur kita. Dan menyiapkan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya, bagaimana nanti terkait dengan kompetensi proses coaching ya Pak ya? Perlu diketahui proses coaching di sini ada terkait dengan kehadiran penuh dengan coach, kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya harapkan sudah disiapkan semuanya. Terima kasih. Setelah ini Pak Puwanto dan Pak Solehudin dapat melakukan kegiatan praktik coaching. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar sebelum kita mulai, pokok bahasannya apa ini Pak Kus? Maksudnya kita mungkin menentukan masalah dulu apa gimana? Masalahnya kan yang dari coachnya menyampaikan permasalahan, coachnya yang mendengarkan gitu Pak. Oke, maksudnya permasalahannya sebelum kita mulai, permasalahannya apa ini? Kalau kemarin kan kita tentukan permasalahannya dulu ya Pak Jis. Barangkali permasalahannya apa kita Kebiasaan apa langsung? mungkin sebagai guru atau di kehidupan sehari-hari Pak, di bagian kehidupan guru dan kehidupan kita sehari-hari begitu. Nggih. Lek ngaten monggo Pak Kus. Assalamualaikum Pak Kuswanto. Waalaikumsalam Pak Solehudin, apa kabar? Baik Pak Kuswanto, Pak Kuwanto. Pak Kuwanto punya waktu kosong enggak ini? Ini alhamdulillah lagi free Pak. Tumben telepon, ada apa ini? Nggih, saya pingin ngobrol dengan Pak Kuwanto. Saya sedang ada masalah ini kayaknya Pak Kuwanto. Kelihatannya galau banget ya Pak. Nggih.
Itu loh Pak Kuanto, kemarin kan saya barusan melaksanakan ulangan tengah semester. Tapi nilai untuk bahasa Arab kok masih rendah-rendah Pak Kuanto. Ya baru kurang lebih 20% yang telah mencapai KKM, sedangkan yang 80% itu banyak yang belum mencapai KKM. Dan KKM-nya 70, anak-anak paling tercapainya 50, 60. Ya jadi pusing ini Pak Kuanto, gimana ya Pak Kuanto caranya? Hmm, eh, solusinya apa ya Pak ini Pak? Nah ya, Mencapai nilai yang bagus. nah itu Pak, saya sendiri sedang mencari sebuah solusi ini. Apa yang masih kurang pada saya ya? Kalau nilainya anak-anak kok masih rendah-rendah Pak Bos. Saya bingung ini Pak Kuanto. Bingungnya, bingungnya ini kenapa Pak? Boleh bisa saja direncanakan? Oke, saya belum belum begitu jelas ini Pak Kuanto. Yang saya bingungkan itu padahal menurut saya sudah mengajar dengan baik, tapi siswa kok nilainya masih rendah. Cuma memang akhir-akhir ini saya kurang menggunakan media. Media sepertinya apa ya Pak Kuanto? Kayaknya kok anak-anak dalam proses pembelajaran memang saya lihat kurang tertarik gitu Pak. Oh, berarti media Bapak kan sudah ada. Ini medianya apa ya Pak? Lagi kemarin sih saya pernah menggunakan media itu PowerPoint. Cuma kelihatannya karena untuk keterampilan berbicara mungkin kurang pas mungkin Pak itu. Sehingga mungkin perlu media yang bisa mendengarkan suara juga bisa menampilkan gambar mungkin pasnya begitu ya Pak Kus ya. Oh iya, medianya udah ada, suaranya udah bagus. Berarti semuanya sudah ada ya Pak. Berarti kan sudah bagus Pak ini. Oke. Berarti apa saya mencoba pakai video ya Pak untuk pembelajaran apa media video untuk pembelajaran berbicara karena kalau dengan video itu kan anak-anak bisa mendengarkan kalau videonya itu dari Arab langsung ya Pak. Itu kan bisa apa lahja atau intonasi asli dari Arab sana, kecepatan, kemudian ke lambat cepatnya intonasi percakapan kan juga mungkin berpengaruh. Apa mungkin saya perlu menggunakan video bahasa Arab dengan orang Arab asli ya Pak, biar anak-anak lebih kompeten. Oh iya, itu rencana Bapak sudah bagus banget itu Pak. Kalau sudah sampai videonya dari yang aslinya, berarti Bapak sudah mempunyai rencana yang bagus sekali. Terus untuk tanggung jawabnya ini gimana Bapak? Ya, saya akan mencoba nanti berkolaborasi dengan teman, maksudnya namanya media pembelajaran kan kadang sampai semana efektivitasnya kan mungkin perlu perlu ada yang mengamati ya Pak. Nanti coba saya tak minta Pak Ajis untuk mengamati saya ketika saya menggunakan media, apakah penggunaan media itu sudah benar atau kurang. Itu saya perlu pemantau untuk bisa merefleksikan saya ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu Pak Gus. Oh iya, ini perencanaan, pengamatan, tanggung jawab, Bapak sudah bagus dah. Ini berarti nantinya apa yang diharapkan Bapak sudah good berarti Pak. Nggih.
Jadi kalau begitu, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf ini sudah ganggu Pak Kuwanto ini, ganggu waktunya Pak Kuwanto. Iya Pak, ya tidak began Pak, kita saling saling menyupport lah dalam hal pembelajaran. Jadi, Bagaimana yang diharapkan ini Pak Soleh yang dirasakan? oke, jadi saya akan melakukan pembelajaran dengan media audio video untuk pembelajaran bahasa Arab dengan natiknya asli dari Arab biar anak-anak terbiasa mendengarkan dan melihat orang Arab berbicara. Kemudian nanti saya akan minta observer, mungkin saya nanti minta tolong Pak Aziz untuk bisa melihat pembelajaran saya ketika saya menggunakan media video itu, apakah sudah benar apa belum gitu Pak Kuwanto. Semangat Pak Soleh, semoga nantinya bisa menghasilkan murid-murid yang cerdas. Amin, amin. J. Matur nuwun Pak Kuwanto atas waktu dan bantuannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren. Penampilan pertama yang luar biasa. Lalu dalam kegiatan atau melakukan coaching di sana, mau bertanya kepada Pak Kuwanto, apa yang menjadikan indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching tadi? Pada Kuce ini indikatornya adalah ingin pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan dan dimengerti oleh peningkatan kualitas pembelajarannya. Berarti kemudian yang menjadikan fokus di coach tadi membantu dalam hal seperti apa, Bapak? Ya, ini coach ini ingin pembelajarannya meningkat, peserta didik biar lebih paham dan lebih efektif dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab. Arab ya. Terima kasih Pak Kuwanto, sukses selalu kegiatan guru penggeraknya. Amin, amin. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Demikian tugas saya selaku pengamat dalam kegiatan demonstrasi kontekstual yang pertama ini. Berarti yang menjadi pengamat Pak Kuwanto. Oke, siap. Pak Soleh jadi coach? Bisa gantian ya. Ya. Pak Aziz jadi kuci. Ya. Jadi seolah-olah itu ya Pak, kita kalau tadi di Pak Kuwanto dari pakai headphone, kita mungkin pakai seolah-olah nanti kita ngobrolnya di perpus karena background saya perpus Pak. Oke. Oke. Baik, dipersilakan Pak Kuwanto untuk menyampaikan dulu selaku pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh dan Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebagai pengamat mengawali Gus dan Kuce ini, saya mau bertanya kepada Gus dulu, pada Pak Soleh. Pak Soleh, dalam hal Gus dan Kuce ini, apa yang menjadi dasar Bapak untuk dalam rangka menjadi coach ini? Oke, saya selaku coach tentunya agar bisa membantu coach
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tetapi dengan teknik coaching gitu nggih. Jadi kita malah menggali kompetensi-kompetensi kunci yang perlu dikembangkan gitu Pak Gus. Oke, terima kasih Pak Soleh. Apakah sudah mempersiapkan alur-alurnya? Sudah siap. Oh, iya. Waktu kami persilakan kepada Pak Solehudin dan Pak Anjis untuk berpraktek coach dan coachnya. Jadi sekedap ada interupsi sebentar. Oke, kita mulai nggih. Pak Ajis. Yang salam saya dulu apa Pak Ajis dulu Pak Ajis? Monggo, Pak Soleh dulu. Saya keluar dari kelas, Pak Soleh. Nggih. Saya keluar dari kelas, pas Pak Jenengan lihat saya. Hai Pak Ajis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Soleh. Terus pundi Pak kabaripun? Alhamdulillah sehat Pak Ajis. Pak Ajis gimana Pak Ajis? Kabarnya Pak Ajis? Alhamdulillah Pak. Tapi ada sedikit ini Pak, yang mengganjal setelah saya gitu. keluar dari kelas. Iya. Gimana kalau kita jalan-jalan ke perpus? Kelihatannya di perpus ada tempat kosong dan sepi kayaknya di sana. Kita ngobrol ke sana aja yuk Pak Ajis yuk. Baik Pak. Kebenaran Pak, saya juga pengen ngobrol sedikit dengan Pak Soleh ini. Terima kasih. Oke. Mari Pak. Ayo kita ke perpustakaan. Silakan duduk Pak Ajis. Mari Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu nggih Pak Ajis. Itu ada yang bisa kita bicarakan Pak Ajis? Iya. Saya itu begini Pak. Mungkin saya ingin ajak Pak Soleh ini kegiatan coach di sini. Pak Soleh jadi coachnya saya pengen mengajak Pak Soleh untuk membantu saya lah, menyelesaikan apa yang menjadikan beban saya ketika saya keluar dari kelas tadi. Oke. Apa ini? Kayaknya kok Padahal Pak, kok berat ini. saya Monggo. Iya. Di sini saya itu ingin berbagi sedikit Pak, atau masalah saya dengan Pak Soleh. Saya itu tadi malam sudah nyiapin perangkat sebagainya, media, kemudian evaluasi. Tapi yang jadi permasalahan itu saya hasil anak-anak itu tidak memuaskan di kegiatan postnesnya tadi. Iya. Jadi padahal saya tadi malam udah nyiapin pelajaran tentang larutan. Tetapi anak-anak juga sudah saya minta untuk belajar dan berbagi sumber. Jadi yang saya pengen harapkan di akhir perjumpaan kita dengan Pak Soleh, saya itu pengen gimana sih menyelesaikan permasalahan anak-anak ini yang sekiranya sulit mempelajari kimia di bagian larutan ini menjadi anak-anak yang bisa belajar tentang larutan. Begitu Pak Soleh. Gitu. Harapan saya nanti setelah Nggih Pak Ajis. Berarti pembicaraan kita untuk hari ini kita akan membicarakan tentang kesulitan Pak Ajis setelah mengajar dengan model post-test dan pre-test dan post-test. Ternyata setelah post-test anak-anak itu nggih masih prestasinya masih kurang memuaskan nggih Pak Ajis. Itu betul Pak Ajis? Betul Pak. Betul Pak. Oke. Betul. Oke, berarti permasalahannya ada pada proses pembelajaran nggih. Nggih. Oke. Kebiasaan Pak Ajis biasanya pernah enggak punya pengalaman bagaimana cara Pak Ajis meningkatkan prestasi belajar khususnya ketika menghadapi anak-anak dalam kondisi yang sekarang ini?
Iya. Biasanya kalau saya ngajar di materi ini, Pak, itu saya biasanya tampilkan video, Pak. Tampilkan video suatu percobaan eksperimen membuat larutan. Ya. Kemudian ternyata hal itu pun ternyata tidak sampai memiliki efek yang positif buat anak-anak. Sampai itu mengakibatkan hasilnya pun belum maksimal. Oke, berarti setelah Pak Ajis padahal sudah menggunakan media video nggih dalam pembelajaran tersebut, ternyata dalam dalam post testnya anak masih tetap masih belum memiliki prestasi yang gemilang. Kira-kira apa saja rencana selain video itu yang bisa digunakan untuk media pembelajaran Pak Ajis untuk mapel panjenengan? Baik. Di tahun ini tuh saya baru kali pertama, Pak, ngajar kelas 11 tentang materi larutan. Jadi kemarin saya baru di kelas 10, kemudian tahun ini saya dapat kelas 11. Mungkin saya perlu, yang pertama yang saya lakukan menanyakan atau mungkin bertanya kepada guru yang telah mengajar di tahun lalu di materi yang sama. Saya akan bertanya ke rekan guru kimia, Pak. Walaupun beliaunya tahun ini ngajar di kelas lain, tidak di kelas 11. Itu, Pak, yang saya lakukan. Kemudian selain itu juga mungkin saya akan membuat itu mungkin, Pak, konsep mapping atau peta konsep itu, Pak. Nah, untuk membantu anak-anak memahami konsep-konsep di dalam larutan. ya. Itu mungkin itu, Bapak, yang saya mau rencana bisa yang lakukan. bagus, Pak Ajis. Berarti membuat mapping dan perencanaan untuk pembelajaran larutan itu memang tepat sekali. Kemudian apalagi kira-kira Pak Ajis selain itu? Mungkin dari segi media mungkin yang perlu ditambahkan lagi selain video? Ini mungkin tadi terkait dengan pengetahuan, Bapak. Mungkin nanti perlu kami lakukan yang namanya di aspek keterampilan, bahwa yang namanya belajar di larutan itu tidak hanya mengetahui konsep, tetapi perlu bagaimana mereka membuat larutan. Berarti mungkin saya ajak ke lab, Pak. Jadi pembelajarannya akan saya ajak ke lab. Jadi ketika dapat jam 2 jam, yang 1 jam untuk kegiatan konsep, kemudian yang 1 jam untuk kegiatan praktikum membuat larutan. Ya. Oke, Pak Ajis. Berarti Pak Ajis merencanakan untuk pengetahuan, Pak Ajis mau merencanakan membuat mapping dulu, nggih. Kemudian untuk keterampilan anak-anak akan diajak ke laboratorium kimia, nggih, Pak Ajis, nggih. Betul begitu, Pak Ajis, nggih. Betul, Bapak. Betul, Bapak. Nggih. Itu kelihatannya sudah dapat menambah. Kalau kemarin mungkin belum ada siswa belum diajak ke lab, mungkin sekarang dengan diajak ke lab, kemudian dengan Pak Ajis melakukan mapping, semoga ada itu ya, Pak, ada kemajuan dalam prestasi anak-anak lah nanti. Iya. Kemudian ada Iya, teman yang betul. bisa diajak Pak Ajis untuk kerjasama untuk kegiatan ini, Pak? Mungkin nanti saya akan koordinasi, Pak, karena ini kan di istirahat pertama. Di istirahat kedua nanti akan menemui Bu Roni sebagai rekan sejawat kimia yang tahun lalu juga ngajar di materi larutan, untuk saya ajak untuk berdiskusi terkait bagaimana model beliaunya mengajar di larutan. Kemudian mungkin akan saya terapkan besok pagi, karena besok pagi ada jam mengajar di kelas 11 MIPA. Begitu, Bapak. Oke. Berarti rencana pelaksanaannya mulai besok, Pak Ajis. Anak-anak mulai diajak ke lab mulai kapan, Pak Ajis? Besok pagi, Bapak, mulai besok pagi. Tapi untuk saya koordinasi dengan rekan sejawat nanti istirahat kedua, bagaimana mungkin bisa
mendapatkan solusi-solusi, cara-cara atau model strategi yang baik dalam pembelajaran ini nantinya. Nggih. Ini Nggih. Saya rasa itu Pak, apa yang Pak Ajis dapatkan dari diskusi kita hari ini, Pak Ajis? baik. Terima kasih Pak Soleh. Dengan kita ngobrol santai walaupun berupa praktik coaching di sini, saya berharap ini adalah memberikan kemudahan buat saya Nggih. dalam melaksanakan rencana kedepannya, memperbaiki pembelajaran yang mungkin tadi menjadi permasalahan saya keluar dari kelas. Terima kasih Pak Soleh atas waktu 15 menit istirahat ini. Semoga bermanfaat. Di lain waktu mungkin saya minta bantuan kembali apabila ada hal-hal yang tidak saya dapat pecahkan sendiri. Terima kasih Pak Soleh atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pripun Pak Kuwanto? Iya. Terima kasih Pak Soleh dan Pak Ajis. Pak Soleh selaku coach, saya ingin menanyakan topik pembicaraan coach ini tadi apa ya Bapak? Nggih, tadi tujuan kami, saya dan Pak Ajis melakukan coaching, diantaranya membantu kesulitan Pak Ajis dalam kegiatan pembelajaran Pak Ajis karena beliau merasa kesulitan dalam pembelajaran larutan, dalam post-test hasil kegiatan pembelajarannya masih kurang. Setelah kami bicarakan dengan Pak Ajis tentang teknik pembelajaran, justru Pak Ajis menemukan ide-ide baru tentang bagaimana kalau Pak Ajis menggunakan lab kimia untuk pembelajaran larutan, kemudian juga akan membuat mapping untuk pengetahuannya. Gitu Pak Kuwanto. Terima kasih Pak Soleh. Satu pertanyaan lagi, apakah Pak Solehudin sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot? Oke, saya diantaranya tadi menanyakan apa yang akan Pak Ajis lakukan, kemudian bagaimana setelah penggunaan video itu tidak berhasil, apa yang akan Pak Ajis tindak lanjuti. Kemudian setelah keterampilan lab siswa dapat dalam bidang keterampilan ketika ke lab itu juga nanti akan bersama siapa ke sana, itu juga saya berharap itu menjadi ingatan kepada Pak Ajis tentang langkah-langkah coaching, tentang langkah-langkah yang harus ia kembangkan dalam rangka memecahkan permasalahan yang ia hadapi. Saya kira begitu Pak Kuwanto. Terima kasih praktek coach, saya sebagai pengamat. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis dan Pak Kuwanto yang kami hormati, pada kesempatan ini Pak Ajis dan Pak Kuwanto akan melakukan sebuah dialog coaching, di mana dalam hal ini Pak Ajis sebagai coach dan Pak Kuwanto sebagai coaching. Untuk hari ini saya sebagai observator akan melakukan observasi selama kegiatan coaching yang panjenengan lakukan. Untuk itu mohon nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Monggo silakan Pak Ajis dan Pak Kwanto bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Kwanto hari ini? Alhamdulillah lagi kurang pas Pak Ajis, bingung sambat. Saya itu tadi dari pojok kelas sana itu sudah nengokin Pak Kwanto loh. Kenapa kepalanya kok dipegang terus itu? Padahal dari keluar dari kelas 6 loh tadi. Padahal untuk bulan depan itu sudah persiapan ujian sekolah Pak Kwanto. Ya. Iya Pak Ajis. Ada yang perlu bisa saya bantu Pak Kwanto. Iya Pak Ajis. Saya pengen jagong-jagong sebentar ini. Ada waktu Pak Ajis? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Kita duduk di teras saja ya Pak Ajis. Ada di gazebo depan. Ya, di gazebo depan itu loh Pak. Depan kantor itu kelihatannya lebih adem kalau pagi itu. Sambil lihat ikan di akuariumnya. Silakan Pak Kwanto, mari. Ya, mari Pak Ajis. Ya, Ya ini Pak Ajis. silakan. Gimana ya? Silakan Pak. Saya tuh bingung. Setiap masuk kelas, Ya. nyawang kelas saya kok seperti itu saja. Tidak berubah-ubah. Tidak ada warnanya gitu. Kelas saya tuh Warnanya ya Pak. kelas saya tuh apa ya? Kurang ramai. Tidak ada ornamennya, tidak ada hiasan dindingnya. Itu saya kalau masuk kelas tuh sebel Pak Ajis. Baik. Yang saya tangkap tadi dari yang disampaikan Pak Kwanto, ini Pak Kwanto baru masalah ini dengan kelasnya ya, yang kelasnya kurang rame, kemudian tidak ada warnanya. Mungkin bisa diberikan penyempitan Pak, rame, kemudian warna, itu yang seperti apa yang mau diharapkan Pak Kwanto? Iya, saya itu ingin mendekorasi ruangan kelas. Mendekorasi ruangan kelas yang seperti kelas-kelas yang lain, sekolah-sekolah yang lain. Ada banyak hiasan dindingnya yang dibuat dari siswa, kreativitas siswa bisa dipajang di dinding. Itu yang saya harapkan. Baik. Ya. Ini kira-kira kalau saya mengidentifikasi kelasnya Pak Kwanto itu kalau dari nilai 1 sampai 10 terkait dengan skor kelas yang rame, berwarna, kira-kira dapat skor berapa Pak Kwanto? Iya, ini baru kalau dilihat dari skornya gimana ya Pak? Paling 7. 7 ya. Jadi tapi harapannya Pak Kwanto ingin seperti berapa? kalau kepengen saya tidak sempurna, Pak. Dapat nilai berapa? Ya, naikkan 1 atau 2 digit saja. Tidak, ya karena sempurna itu kan milik. Baik. Ya. Berarti harapannya Pak Kwanto tujuan di sini itu ingin mengubah kelasnya lebih baik, ada di sana terpampang oleh hasil-hasil anak yang ditaruh di dinding, ditempel-tempel, kelihatan kelasnya ramai, begitu ya Pak? Ya. Iya, benar Pak Ajis. Ini tapi saya sudah mempunyai rencana. Nah, betul. Rencananya Pak Kwanto ini apa? Iya, ini saya sudah mempunyai rencana Pak Ajis. Dalam pembelajaran P5 nanti, proyek profil belajar Pancasila ini, karena di kelas saya ini kan ada pembelajaran itu, saya ingin memanfaatkan proyek tersebut untuk membuat dekorasi ruangan
di mana anak-anak ini nanti membawa Oke. botol-botol bekas yang sudah disiapkan dari rumah Baik. untuk berkreativitas Ya, dipasang di dinding, Pak. baik. Baik. Apakah botol bekas saja, Pak Kuanto? Ya, ya selain botol bekas, ya peralatan yang sudah tidak terpakai, yang limbah-limbah yang tidak terpakai yang bisa kita manfaatkan untuk membuat Peralatan. hiasan dinding, Pak. Baik. Kira-kira rencananya Pak Kuanto ini butuh rekan sejawat yang bisa mengarahkan kegiatan rencananya Pak Kuanto tidak? Ada rekan di sekolah? Ya, ini karena saya keterbatasan pengetahuan, jadi saya ingin mengajak satu teman yang terbiasa untuk membuat hastakarya. Jadi saya ingin meminta bantuannya di pelajar profil Pancasila ini untuk membantu membuat hastakarya. Baik, berarti nanti Pak Kuanto akan meminta bantuan ke guru fasilitator P5 ya Pak ya, dalam membuat hastakarya ya, yang pertama. Ada langkah lagi Pak Kuanto? Ya, langkah karena saya sudah memulai jadwal dalam pembelajaran P5 ini, saya alokasikan 1 hari penuh. Jadi anak-anak nanti dalam pembelajaran proyek pelajar P5 ini nanti kita berdua saling berkolaborasi untuk membuat hastakarya. Kalau boleh tahu hastakaryanya kira-kira nanti ditentukan oleh gurunya atau kreasi dari anak-anak? Kalau saya nanti membuat rencana seperti ini, Pak Jis. Jadi saya dan teman sejawat saya untuk memberikan edukasi dan menampilkan beberapa contoh dalam video hastakaryanya, dan anak-anak nanti boleh memilih atau membuat ide sendiri untuk membuat hastakaryanya yang lebih menarik, kreatif. Iya. Ini kira-kira kegiatan profil pelajar Pancasilanya mulai kapan Bapak? Karena ini sudah mulai pertengahan semester, saya rencanakan minggu ini sudah dimulai pembuatan hastakarya ini. Baik. Oh begitu ya. Baik. Selain tadi dengan rekan sejawat, kemudian jadwal sudah dibuat ya Pak ya. Ada jadwal P5-nya sudah dibuat, kemudian kira-kira supaya anak-anak ini antusias mengikuti, kemudian sampai dengan kegiatan apa yang diharapkan Pak Kuanto, ada enggak kiat-kiat atau motivasi ke anak seperti apa? Motivasi sudah saya saya lihatkan beberapa contoh kelas, Pak. Kelas yang bagus, yang enak, yang nyaman, yang banyak hastakaryanya. Jadi anak ini semangat. Oh iya, saya ingin mencontoh itu. Jadi rencana itu akan kami laksanakan minggu depan, dan nanti kita saling berkolaborasi untuk menjalankan hal tersebut, Pak. Baik, berarti kira-kira di akhir penghujung kita bertemu di sini, apa sih yang bisa diambil dari ngobrol-ngobrol ringannya kita Pak Kuanto tadi, dari permasalahannya Pak Kuanto? Ya, saya sudah agak lega, Pak, untuk membuat hastakarya yang dipajang di dinding. Jadi saya sudah mempunyai pandangan, rencana saya sudah matang. Ya, mohon doanya saja biar sukses dan lancar. Baik. Baik, sukses ya Pak Kuanto. Semoga kegiatan P5 ini bermakna buat siswa dan memberikan warna di kelasnya menjadi lebih ramai dengan hasil proyeknya tadi.
tetap semangat dalam pembelajaran dengan anak-anak di Indonesia ini, Pak Kuwanto. Demikian, karena saya ada keperluan, Pak Kuwanto, mohon izin dulu. Karena ada keperluan terlebih dahulu, saya izin meninggalkan Pak Kuwanto dulu ya. Ya, terima kasih loh Pak Ajis sudah. Mari saya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Kuwanto. Oke, bagus sekali untuk proses coaching antara Pak Ajis dan Pak Kuwanto berjalan mengalir. Kasih unmute Pak. Oh ya. Kasih di unmute Pak Soleh. Oke, matur nuwun. Bagus sekali proses jalannya kegiatan coaching antara Pak Ajis dan Pak Kuwanto, di mana sekali lagi Pak Ajis sebagai coach dan Pak Kuwanto sebagai tujuh. Tahapan-tahapan alur juga sudah mengalir seperti yang sudah kita pelajari bersama. Hanya memang yang perlu saya tekankan karena ini memang situasi peer teaching jalannya bukan sebuah kondisi nyata, sehingga kadang-kadang antara rasa dan mengalirnya sebuah dialog yang penuh empati itu memang kurang begitu jelas karena rasa memang kurang bisa terbangun. Beda kalau kita bertemu langsung, ngobrol langsung, kemudian itu dalam situasi yang sebenarnya. Ini kan situasi peer teaching, situasi yang bukan sebenarnya. Kadangnya memang untuk masalah rasa memang sangat berbeda dengan situasi. Kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan demonstrasi kontekstual kami, saya sendiri Abdul Aziz, Pak Muhammad Solehuddin dan Pak Kuwanto di Guru Penggerak 5 Kabupaten Jepara. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.